Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Maka di khutbah yang kedua kita tutup dari adab para penuntut ilmu kepada majelis ilmu adalah mulazamatu asy-syaikh, agar dia banyak duduk di majelis ilmu dan banyak mengambil ilmu dari syekhnya. Maka kasratul mulazamah, seorang murid di saat banyak duduk dengan gurunya, maka tentunya dia akan menjadi banyak ilmu dan mempunyai banyak adab, mengambil ilmu dan adab dari gurunya. Dan kelak dia akan menjadi asbatun nas min syaikhihi, dia akan menjadi orang yang paling kuat periwayatan dari gurunya. Maka kasratul mulazamah adalah metode dari salaf kita dalam menuntut ilmu. Maka telah datang dari salaf kita, bahkan para sahabat, yang mana mereka mengambil ilmu-ilmu dari Nabi dengan banyak mulazamah bersama Nabi. Maka di antaranya Abdullah bin Mas'ud, yang mana disebutkan hadis dari Abi Musa al-Asy'ari yang muttafaqun alaih, dikatakan di saat kami datang ke Madinah bersama saudara-saudara kami al-Asy'ariyun, fanahnu nadunnu bi anna Abdullah ibn Mas'udin min aqribai Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam li kathrati mujalasatihi ma'ahu wa li kathrati dukhul indahu. Maka kata Abu Musa al-Asy'ari di hadis yang muttafaqun alaihi ini, di saat aku pertama kali masuk ke Madinah, aku mengira bahwa Abdullah ibn Mas'ud, yang mana dia dikira oleh Abu Musa orang dari kerabat Nabi, padahal bukan dari kerabat. Kenapa kata Abu Musa? Karena banyak duduk bersama Nabi. Setiap aku datang ke masjid Nabi bersama Nabi, setiap aku datang ke rumah Nabi bersama Nabi, dan bahkan kasratu dukhulihim ilaihi, bahkan dia banyak masuk ke rumah Nabi. Maka aku mengira bahwa Abdullah bin Mas'ud orang yang merupakan kerabat Nabi sehingga dekat dengan Nabi. Setelah itu dia menyadari bukan. Lalu apa faidahnya? Kasratul mulazamah. Banyak dia mulazamah dengan Nabi sehingga Abdullah bin Mas'ud termasuk dari para kudama, para sahabat yang dari al-muhajirin yang paling banyak mempunyai ilmu di antaranya. Maka oleh sebab itu bahkan di hadis yang muttafaqun alaih dari Mu'ad, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, lastaqra'ul au istaqra'ul Qur'an ala arba'ah. Maka bacalah Al-Qur'an, belajarlah Al-Qur'an dari mereka 4. Siapa di antaranya? Abdullah bin Mas'ud, Mu'ad bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, dan Salim maula Abi Hudzaifah. Maka Abdullah bin Mas'ud terhitung dari ulama sahabat al-mutaqaddimin. Adapun Ibnu Abbas, maka dia setelah dari Abdullah bin Mas'ud, jauh dari segi usia. Maka ini contoh bagaimana salaf dulu banyak duduk bersama Nabi. Dan begitu pun contoh yang lain, Abu Hurairah. Maka Abu Hurairah mendengar ada Nabi di Madinah, rahala minal Yaman ila al-Madinah. Maka dia memutuskan rihlah, dan Abu Hurairah dalam keadaan fakir, miskin dan papa mendatangi Nabi ke Madinah. Untuk apa? Menuntut ilmu. Maka dia tidak menyia-nyiakan waktunya dengan menyibukkan dengan dunianya, tapi fokus. Aku datang untuk apa? Untuk menuntut ilmu. Aku datang meninggalkan keluargaku di Yaman. Untuk apa? Menuntut ilmu.
Maka disebutkan di dalam hadis yang muttafaqun alaih, bagaimana Abu Hurairah orang yang paling banyak menghafal hadis dan orang yang paling banyak mulazamah bersama Nabi. Maka berkata Abu Hurairah, laqad qaluli bi anna Abu Hurairah aktsara hadisan. Maka aku telah mendengar katanya Abu Hurairah orang yang paling banyak hadisnya. Maka Abu Hurairah mengatakan, maka ini dikarenakan kasratul mulazamah. Maka dia mengatakan, al-muhajirun istaghalu bisafqil aswaq. Maka para muhajirun, mereka disibukkan dengan berjualan di pasar. Wal ansar istaghalu fil mazari'. Adapun orang-orang Ansar, mereka sibuk dengan amwalihim, dengan harta-harta warisan mereka, kebun-kebun kurma. Wa ama ana ajlisu au jalastu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ala mal'i batni. Maka aku duduk dengan Nabi dalam keadaan kemiskinan, kelaparan, dan aku mencukupkan diriku dengan qanaah. Kenapa aku harus bekerja? Kenapa aku membuang waktu? Maka aku menjadi ahlus suffah. Ahlus suffah adalah orang yang tinggal di sebelah masjid. Nabi membuatkan tempat di sebelah masjid yang sekarang biasa disebut sakan. Maka Abu Hurairah duduk di sana beratapkan jerami dari pelepah kurma yang panas, berdebu. Karena angin sangat kencang di Madinah sampai zaman now, mengangkat debu-debu. Dan begitu pun dia dalam keadaan tidak bekerja fokus untuk menuntut ilmu bersama Nabi. Disebutkan alamal ibatni, dengan aku cukupkan perutku lapar. Maka di beberapa kisah disebutkan bagaimana dia dalam keadaan setengah pingsan karena lapar. Dan dia mengikat dengan imamahnya batu-batu. Diikat agar masuk anginnya itu keluar karena lapar. Angin-angin pada keluar dari perutnya karena lapar. Kembung. Tidak ada makanan. Dan alhamdulillah, jadilah Abu Hurairah menjadi penghafal hadis yang paling banyak. Dan itu karena doa dari Nabi. Maka di hadis ini disebutkan, kemudian suatu hari Nabi mengatakan kepadaku, ubsut rida'ak. Di saat aku mengadu kepada Nabi, ya Rasulullah, aku menghafal hadis kepadamu, namun banyak yang lupa. Maka ubsut rida'ak, buka baju atas kamu, kemejanya. Kemudian Nabi memberikan doa di dadanya. Kemudian setelah itu tekankan sekarang dari doa Nabi yang ada dohirnya, air ludahnya dengan nafas tuh seperti itu. Maka dikumpulkan oleh Abu Hurairah kepada dadanya. Kemudian berkata Abu Hurairah, walladzi nafsi biyadih idza hafidtu minhu syai'an lam ansaha. Maka setelah itu aku tidak pernah lupa jika aku menghafal dari Nabi. Maka inilah Abu Hurairah yang duduk bermulazamah dengan Nabi menjadi sukses. Hafalannya paling banyak. Disebutkan 5.470 hadis yang dia hafal. Dia menjadi ranking number 1 di dalam permasalahan menghafal hadis. 5.000 hadis. Kemudian setelahnya Ibnu Umar yang hanya 2.000 saja. Maka jauh perbedaannya. Maka ini adalah Abu Hurairah dan juga Abdullah bin Mas'ud, yang mana mereka keduanya bermulazamah sampai dikatakan oleh Abu Hurairah, fakuntu ahduru wahum yagibun wa kuntu au'a wahum yansun. Subhanallah. Maka akhirnya aku dulu, mereka gaib, tidak hadir di majelis Nabi, aku yang hadir. Dan di saat ditanya oleh Nabi dan mereka lupa akan hadis-hadis, aku yang menjawab dari hadis-hadis yang disebutkan oleh Nabi. Maka inilah dari kesuksesan orang-orang yang menuntut ilmu dengan apa? Kasratul mulazamah.
Maka oleh sebab itu ya ibadallah, jika kalian mendapati ada seorang guru bagi kalian yang mumpuni ilmu dan akhlaknya, awas juga akhlak. Adapun ilmu saja tetapi tidak mempunyai akhlak, dia tidak mempunyai adab asyariyah, maka tinggalkan para ustadz-ustadz yang tidak mempunyai akhlak, karena akan mengajari su'adab kepada kalian. Mungkin kalian akan diberikan ilmu namun tidak mempunyai adab, sehingga kalian kelak menjadi dai yang arogan, dai yang sombong, dai yang merasa dirinya number one, best of the best. Maka jika kalian mendapati seorang guru yang mempunyai akhlak yang mulia dan mempunyai ilmu yang mumpuni, maka duduklah dengannya dalam keadaan waktu yang lama dan panjang, sampai seakan-akan gurunya itu memberikan ilmu pamungkas, maka setelah itu bolehlah kalian pergi darinya. Dan ini yang dilakukan oleh para salaf setelah para sahabat yang kami sebutkan, Abu Hurairah dan juga Abdullah bin Mas'ud. Maka para salaf pun menuntut ilmu dengan guru-guru mereka. Di antaranya seperti disebutkan Ibnu Juraid, Abdul Malik Ibn Abdul Aziz, imam muhaddis dan ahlul qiraah di zamannya dari Quran. Maka bagaimana dia menjadi seorang imam? Apakah lulus 4 tahun mendapatkan gelar S1, ditambah 2 tahun lagi jadi S2 magister, ditambah 2 tahun lagi menjadi doktor, setelah itu menjadi profesor dengan mudah? Apakah seperti itu menuntut ilmu? Tidak. Maka Ibnu Juraid duduk bersama gurunya atau Ibnu Abi Robah yang digelari orang yang paling kuat ilmu manasik wal hajj wal umrah di zaman tabi'i. Sampai Amirul Mukminin di zamannya mengatakan, la yuftin nas illa ata, la yuftil hajj wal umrah illa ata. Maka di saat musim haji dan umrah setiap Dzulhijjah diumumkan kepada seluruh manusia yang datang dari berbagai negeri, tidak ada yang memberikan fatwa tentang haji dan umrah kecuali Atha Ibnu Abi Robah. Tidak boleh datang kepada yang lain, tidak boleh mengambil ilmu dari yang lain. Maka ini keagungan Atha Ibnu Abi Robah. Ibnu Juraid tahu siapa Atha Ibnu Abi Robah di zamannya, maka dia tidak meluangkan waktu yang sebentar. Maka dia disebutkan jalastu Atha samani asyrata sana. Aku duduk dengan Atha 18 tahun, di riwayat isrina sana, di riwayat 20 tahun. Maka jadilah dia imam muhaddis, ahlul qiraah. Dan contoh yang lain banyak. Kita simpulkan Muhammad ibnu Ja'far Gundar, yang mana dia menjadi imam muhaddis di zamannya setelah dia duduk dengan gurunya Syu'bah, dan dikatakan jalastu ma'a Syu'bah ibn al-Hajjaj Abul Bustam, yang mana Syu'bah ibn al-Hajjaj digelari oleh Sufyan Ats-Tsauri Amirul Mukminin fil hadis. Dia pemimpin kaum muslimin di ilmu hadis. Maka Muhammad ibnu Ja'far dari semenjak kecil tidak menyia-nyiakan kepada gurunya ini. Maka disebutkan jalastu isrina sana, aku duduk dengan Syu'bah 20 tahun menuntut ilmu. Dan begitu pun dari para ulama yang lain, meskipun tidak mesti 20, seperti Sufyan ibnu Uyainah, jalastu Amr ibn Dinar, maka aku duduk dengan Amr ibn Dinar, diriwayatkan 8 tahun kurang ataupun lebih. Padahal diakui oleh para ulama dia pada saat itu masih kecil. Namun karena kecerdasannya, maka dia beberapa tahun mengambil ilmu dari Amr ibn Dinar, sehingga disebutkan oleh para ulama asbatun nas fi Amr ibn Dinar Sufyan ibn Uyainah. Orang yang paling terpercaya dan terkuat hadis periwayatan dari Amr bin Dinar adalah Sufyan ibnu Uyainah. Dan Sufyan ibnu Uyainah tabi'i, itba'u tabi'i, dan dia menuntut ilmu dalam usia yang kecil, masih kecil, kepada Amr ibnu Dinar, seorang tabi'i
yang besar, maka inilah contoh dari bagaimana salaf mereka menuntut ilmu. Sehingga mereka tidak meluangkan waktu. Menuntut ilmu hanya 6 bulan, selesai jadi dai. Menuntut ilmu hanya 1 tahun, 2 tahun, selesai. Tidak. Lihat usiamu, masih belasan tahun. Sudah masuk 20-an belum menikah, menuntut ilmu. Dan jika telah menikah pun jangan menjadikan sebab aku sudah menikah, ya sudah aku kerja saja. Tidak. Menuntut ilmu ibadah. Meskipun telah menikah, meskipun sebelum menikah, maka bagi dia untuk menuntut ilmu. Maka kathratul mulazamah barakallahu fikum dari penyebab seseorang menjadi sukses dalam menuntut ilmu, maka ini adalah dari adab-adab yang sedikit tetapi bisa menutupi dari kepentingan, dan di sana masih banyak yang lain dan kita cukupkan karena ini khutbah Jum'ah. Maka kita berdoa kepada Allah, as'alullahal karim rabbal arsyil azim an yahfadha biladana bilad Indonesia wal Yaman wa Filistin. Allahumma hafadna min kulli fitan ma dhahara minha wa ma batan. Maka wahai Allah, kami berdoa meminta kepadamu agar engkau menjauhkan negeri kami NKRI tercinta dan Yaman dan Filistin, engkau jauhkan dari fitnah yang besar dan fitnah yang kecil, fitnah dari perpecahan sesama kaum muslimin di antara kita, dan juga mereka yang merongrong dari kedaulatan negeri kita, dari KKB dan OPM dan yang lainnya, dan kelompok Khawarij yang mengkafirkan pemerintah kita dan ingin memecah belah persatuan di antara rakyat dengan pemimpinnya. Dan yang kedua kami doakan, dan ini adalah doa dai-dai ahlu sunnah, mendoakan pemerintahnya kepada kebaikan. Allahumma hfadh wulata umurina warsudhum wahdihim ila tariqir rusd. Maka wahai Allah, jagalah pemerintah kami, pemimpin negeri kami, jagalah Pak Jokowi berserta staf kementeriannya dan anggota-anggota MPR dan DPR, baik yang di pusat ataupun yang di daerah. Maka jagalah mereka ya Allah. Bimbinglah mereka kepada Al-Quran dan Sunnah, sehingga di saat mereka menulis undang-undang, the rules, konstitusional, maka constitution yang mereka tulis, undang-undang, the laws yang mereka tulis, sesuai dengan apa yang engkau ridhoi ya Allah. Sehingga kami rakyat mentaati mereka yang wajib bagi kami, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, maka kami mentaati mereka dalam ketaatan mereka kepada Allah. Maka yang terakhir juga kami doakan, ya Allah, tolonglah dakwah kami, dakwah di Ma'had Muqbil Al-Wadi'i yang free of charge, yang gratisan ini. Maka mudahkanlah ya Allah kepada kami dari material untuk membeli beras, untuk membayar listrik, membeli kuota, membeli air minum dan sebagainya. Maka mudahkanlah pula kepada kami para pengajar untuk bisa memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Dan ini bagi mereka orang-orang yang berada di balik layar, mulai menyumbangkan dananya, menyumbangkan tenaga, memeras keringat dengan mengajar, maka ini semuanya akan dibalas oleh Allah dengan kejayaan di dunia. Maka mereka yang menginfakkan hartanya, menginfakkan tenaga dan pemikirannya untuk pondok ini, akan diberikan kejayaan di dunia, seperti ucapan Allah dan janjimu ya Allah, in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Barang siapa yang menolong dakwah Allah, menolong agama Allah, Allah pasti akan menolongnya, menjayakannya di dunia sebelum akhirat, wa yuthabbit aqdamakum, dan memberikan kejayaan, kekayaan di dunia. Maka doa kita yang terakhir, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim,
maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qadara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghutha'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadhakkir in nafa'atiz dhikra sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa alladhi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fasalli bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadha la fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah wujuhun yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min 'ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusminu wa la yughni min ju' wujuhun yawma idin na'imah lisa'iha radiyah fi jannatin 'aliyah la tusma'u fiha laghiyah fiha 'ainun jariyah fiha sururun marfu'ah wa akwabun mawdu'ah wa namariku masfufah wa zarabiyu mabthutha afala yanzuruna ila al-ibili kayfa khuliqat wa ila as-samaa'i kayfa rufi'at wa ila al-jibali kayfa nusibat wa ila al-ardi kayfa sutihat fadhakkir innama anta mudhakkir lasta 'alaihim bimusaytirin illa man tawalla wa kafar fayu'adzibuhu Allahul 'adzabal akbar inna ilayna iyabahum thumma inna 'alaina hisabahum.